Salam sejahtera bagimu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam firman kehidupan 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Gerald Van pernah berkata, worship is not part of the Christian life, it is the Christian life. Hidup kita bukanlah hidup yang hanya memuja, tapi memuja adalah karakter Kristen itu. Satu, misteri keagungan Allah dalam misteri the God lines, dalam misteri kesalehan dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Kita yang mendengarnya pun pasti mengatakan luar biasa. Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita pun bertanya, bagaimana mungkin caranya Allah bisa menjadi manusia sementara Dia tetap sepenuhnya Allah? Hal inilah yang bertentangan dengan akal manusia. Tetapi dalam hikmat Allah yang sempurna, itulah rencana yang sudah ada sejak kekalan. Paulus mengajarkan dalam wahyu Allah kepada yang mengarah kepada Yesus Sang Juru Selamat. HKBP mengajarkan dalam teologi agenda minggu. Di mata acara pembukaan, kehadiran dinyatakan Allah dalam votum, Allah yang bersuara melalui introitus sesuai nama minggu, dan manusia yang berdoa yang diwakilkan oleh liturgos adalah bagian misteri keagungan Allah yang hadir di dalam ibadah itu. Sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengakui dan mengetahui bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita sebut kehadiran pribadi Yesus. Kehadiran agung ini tidak dapat diperdebatkan, dan ini menjadi kontroversi banyak, tapi saya katakan ini tidak diperdebatkan. Rahasia keagungan ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran Tuhan, tetapi juga mencakup kepastian kehadiran karya Allah yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus. Intinya, ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, bersekutu dengan sehati berdoa. Roh Kudus hadir untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam ibadah umatnya. Terjadi secara langsung, pribadi lepas pribadi. Dalam Keluaran 33, Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dalam hal ini, Musa tahu persis kehadiran Tuhan adalah prioritas utama. Sebab kehadiran Tuhan menjadi pembeda dengan bangsa Israel dengan bangsa lain yang tidak berkenalan dengan Allahnya. Akhirnya kita katakan, perjumpaan dengan misteri rahasia Allah dalam peribadahan dan pelayanan adalah kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus yang memberi semangat baru, harapan baru, dan lahir baru. Inilah hal terindah di hadapan Allah. Kehidupan yang menghormati Allah yang begitu dekat, istimewa juga mengasihi manusiawi, dan persekutuan manusia itu sendiri juga memberi dampak istimewa. Suatu kali seorang pendeta yang mengunjungi salah satu orang jemaatnya yang sudah lama sekali tidak gereja, ketika pendeta itu sampai di rumah bapak tadi, ia melihat si bapak sedang menghangatkan diri di depan perapian. Lalu si pendeta itu ambil satu kursi dan duduk di dekat bapak itu. Bapak itu pun melihat sang pendetanya datang. Dia hanya mengangguk dan diam tanpa bicara. Pendetanya pun tak berbicara, mereka hanya sama-sama memandangi bara api di depannya. Tidak lama kemudian, sang pendeta mengambil jepit bara dan mencomot salah satu bara api dan menjatuhkannya dari kejauhan dari perapian yang menyala. Bapak itu hanya memperhatikan apa yang dilakukan pendetanya. Kemudian mereka melihat bahwa nyala bara api yang diambil dari perapian itu menjadi redup, padam, dan dingin. Melihat bara api itu, Pak Pendeta kemudian melihat jam dinding. Sebelum pamit, ia mendekatkan bara api yang dingin tadi
keperapi bara api yang sudah menyala. Alhasil bara api yang dingin tadi ikut menyala. Kita semua tahu dan menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Demikian dengan ilustrasi tadi. Kehidupan kita, kesulitan kita, ketika dihadapi dengan sendiri, kita tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk bangkit berdiri. Timotius mengajarkan dan mengatakan ada rahasia. Hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup yang bisa mengenal rahasia itu, yang bisa menjadi tiang penopang dalam kebenaran. Disitulah Paulus berbicara tentang persekutuan misteri Allah dan menegaskan supremasi Kristus dalam keselamatannya, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam imannya. Sebagai orang yang percaya, kita harus mempercayai, menghidupi, dan memberitakan misteri kesalehan ini kepada dunia dengan cara masuklah dalam misterinya, dalam peribadahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah bertemu dengan kemuliaan Kristus. Kami boleh hadir bukan dengan takut saja, tapi dengan hormat dan ingin masuk di dalam persekutuan itu. Ajarlah kami Tuhan untuk menikmati dan memberikan hati dan pikiran kami untuk terpaut pada Tuhan yang membawa kami sebagai keluarga Kristus. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin. Shalom, jemaat terkasih HKBP Menteng. Ayo hadiri hari ulang tahun HKBP Menteng ke-70. Dengan tema, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pada hari Sabtu, 11 Oktober 2025, jam 9 pagi. Aula John Calvin Hall, GRII Kemayoran. Mari kita datang rayakan hari ulang tahun kita bersama.